Tunggu 5 menit. Mas Mo, tunggu Mas Mo. Lewat Zoom. Oke. Karena katanya itu internetnya lagi putus jadi Pakai hotspot.
Kalau Zoom kedengeran nggak suara saya gitu? Oh, kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Julius tentang penanganan konservatif versus intervensi pada pasien-pasien pneumotorak spontan primer. Ya, kenapa ini dibawakan? Memang kalau ini sebenarnya sudah cukup sering ya, tapi terutama untuk anak baru kan jarang dapat kasus-kasus primer versus spontan. Nah, seringkali begitu ada namanya spontan pneumotoraknya itu lebih dari 20% sudah kalau penyelesaian. Nah, sebenarnya bagaimana? Kalau pasien-pasien kita di sini itu dapatnya ada yang pneumotorak primer, ada yang sekunder, mayoritas sekunder. Apakah perasaan sama dengan primer? Paling tidak kita refreshing sebentar dari kasus COVID, kita balik lagi ke intervensi dulu. Ya, nanti kalau misalnya ada yang lain-lain kita balik COVID ya, silakan. Paling tidak jangan sampai ilmu parunya hilang gara-gara kita fokus sama COVID saja. Silakan Dr. Julius. Terima kasih Dr. Ilmi, terima kasih untuk kakak-kakak dan Mbak Mas yang sudah bersedia hadir saat ini. Saya akan mulai presentasi saya dengan konservatif versus interventional treatment for spontaneous pneumothorax. Jadi memang pneumothorax ini adalah kasus yang lumayan sering, terutama yang pneumothorax spontan. Itu di Inggris datanya sekitar 140 per 1 juta pasien, per 1 juta orang itu mengalami pneumothorax setiap tahunnya. Dan sepertiga di antaranya itu adalah pneumothorax spontan primer. Nah, untuk terapinya biasa bersifat heterogen untuk terapi pneumothorax ini. Nah, kenapa heterogen? Kenapa heterogen? Karena banyak para ahli itu memikirkan bagaimana penanganan untuk pneumothorax ini yang paling baik. Nah, entah itu pemasangan dengan chest tube atau dengan konservasi. Ada yang hanya di drainase, ada yang hanya di fungsi, dan juga ada yang diberikan manajemen konservatif. Nah, untuk terapi intervensi sendiri pada pneumothorax spontan primer itu berupa pemasangan selang dada hingga operasi. Komplikasinya tentu lebih banyak, berupa nyeri, kerusakan organ, perdarahan, dan infeksi. Dan juga bertambah lama dan biaya perawatan. Nah, untuk terapi konservatif itu memang akan mengurangi komplikasi dari terapi intervensi. Masa rawat menjadi lebih singkat dan penurunan risiko pneumothorax berulang. Nah, diperkirakan dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan dapat diaplikasikan. Tujuan studi ini memang untuk mencari data yang membandingkan keuntungan dan risiko terapi konservatif dan intervensi pada pneumothorax spontan primer. Nah, ini adalah salah satu dari konsensus yang dilakukan pada tahun 2000, yang dimana diberikan kuesioner seperti ini. Diberikan pertanyaan, yang previously held patient present with a primary spontaneous pneumothorax, the patient fits your criteria for chest tube placement, and the patient is not at significant risk of substantial air leak, not in danger mechanical ventilation, or not already placed on mechanical ventilation. Your choice at the chest tube. Nah, jadi diberikan kasus dan diberikan pilihan kepada para dokter di sana. Nah, ternyata setelah terjadi pemilihan tersebut, ternyata masih banyak sekali yang menggunakan chest tube. Jadi kalau angka 1 ini berarti menunjukkan bahwa extremely inappropriate, jadi tidak perlu. Nah, tapi kalau sampai 9 ini extremely appropriate. Jadi mereka kebanyakan memilih, oh ini perlu, ini perlu, ini perlu, ini perlu. Nah, ini berdasarkan ukuran dari selang chest tube-nya itu. Dan jelas kalau yang terlalu besar mungkin tidak perlu ya, tapi kita lihat dari 14, 16 sampai 22, 24 sampai 28 ini mereka bilang ya ini perlu dipasang chest tube walaupun tidak ada kegawatan pada pasien tersebut. Nah, untuk guideline pneumothorax spontan sendiri, untuk guideline pneumothorax itu ini diambil dari tahun 2012. Spontaneous pneumothorax, ya ini kalau misalnya usia lebih dari 50, terus ada riwayat merokok, terus evidence of underlying lung disease, jadi seperti ada TB atau penyakit paru seperti PPOK, atau CSR-nya tidak baik. Nah, kalau misalnya iya, memang kita assess sebagai secondary pneumothorax. Tetapi apabila tidak,
dan size-nya, ukuran pneumotoraksnya itu tidak lebih daripada 2, maka biasanya ini dipulangkan. Jadi dikontrol lagi dalam 2-4 minggu kemudian. Nah, tapi apabila bila size-nya lebih daripada 2, maka akan dilakukan aspirasi dengan jarum 16-18 ini. Nah, kalau dia sukses dan ukuran pneumotoraksnya mengecil, maka hal ini akan dipulangkan dan kontrol 2-4 minggu berikutnya. Kalau yang untuk sekunderi pneumotoraks kita sudah tahu mungkin di sini seperti apa. Nah, untuk penelitian ini sendiri memang untuk membandingkan apakah metode konservatif dibandingkan metode intervensi itu layak untuk digunakan. Nah, jadi desain penelitiannya ini digunakan oleh multicenter. Multicenter artinya banyak rumah sakit. Di sini ada 39 rumah sakit di Australia dan Selandia Baru yang ada di kota maupun ada di pedesaan rural atau pinggiran. Nah, menggunakan prospektif artinya pasien ini diikuti setelah pulang, kontrol, diikuti tetap, randomize secara acak dipilih mana yang akan diberikan intervensi, mana yang akan diberikan konservatif. Open label artinya para pasien dengan dokter atau physician-nya itu diberitahu. Jadi mereka diberitahu terapi yang akan diberikan. Jadi tidak seperti blind. Kalau blind kita satu diberikan placebo, obatnya kita kasih tahu, satu diberikan obat beneran. Tapi ini open label. Open label ini berarti dokter dan pasiennya tahu metode yang akan diberikan. Jadi mereka mengerti, oh saya akan dilakukan pemasangan chest tube untuk pneumotoraks saya. Tapi yang satu, oh saya akan tahu juga saya tidak dilakukan konservatif. Nah, terus non-inferiority trial. Non-inferiority trial ini artinya ini seperti control trial, tapi ini untuk membandingkan apakah terapi yang satu itu tidak lebih inferior, artinya tidak lebih inferior daripada terapi yang kontrolnya. Nah, kalau kontrolnya di sini adalah pemasangan chest tube. Di sini adalah non-inferiority-nya itu adalah secara konservatif. Nah, untuk non-inferiority trial-nya ini dipakai risk of difference-nya itu, jadi perbandingan persen antara yang berhasil dengan chest tube atau yang berhasil dengan konservatif, itu min 9%. Artinya kenapa dipakai min 9%? Karena sebelumnya tidak ada penelitian yang seperti ini. Jadi para ahli di sana, di Australia itu, mereka berpikir bagaimana kalau menggunakan chest tube itu 99% berhasil pneumotoraks, tapi kalau konservatif, kita ambil angka 90% aja. Jadi perbedaannya hanya 9%. Mereka memutuskan seperti itu. Nah, ini merupakan kriteria inklusinya. Nanti secara random perbandingan 1:1 antara intervensi dan konservatif. Nah, terapi pasien, semua pasien akan diberikan terapi seperti ini, mendapatkan terapi standar seperti analgesik, suplementasi oksigen jika saturasi kurang dari 92 pada udara bebas. Jadi memang diberikan oksigenasi pasien-pasien tersebut pada saat dirawat di emergency room. Nah, untuk perhitungan pneumotoraksnya sendiri, yaitu unilateral PSP, yaitu lebih daripada 32%, menggunakan rumus Collins metode. Nah, Collins metode ini dalam persen itu menggunakan CSSP, itu dengan rumus 4,2 ditambah 4,7 ditambah A plus B plus C dalam kurung. Jadi 4,7 dikali A plus B plus C. Nah, jumlah jaraknya ini sekitar 6 cm, lebih daripada 6 cm. Kalau kita hitung ini 6 cm, ini 4,7 ditambah 4,2 hasilnya 32%, 32,4% hasilnya. Nah, kriteria pasien untuk inklusi dan eksklusinya sendiri, satu usia 14 sampai 50 tahun, pertama kali PSP. Jadi yang berulang tidak dimasukkan ke dalam penelitian tersebut. Ya, unilateral 32% jumlahnya. Jadi pneumotoraksnya itu lebih daripada 32%, dan jarak interpleulernya yang tadi itu ditambah A plus B plus C itu lebih daripada 6 cm. Nah, kriteria inklusinya sendiri ya pasien yang tidak stabil. Ya kalau tidak stabil membutuhkan ventilator jelas dieksklusi. PSP disertai hemotoraks. Kehamilan, pasien akan berpergian via udara dalam 12 minggu ke depan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi studi lebih lanjut. Nah, setelah menerima keputusan bahwa pasien ini akan menggunakan konservatif atau menggunakan intervensi, maka yang pertama dilakukan adalah di-assess dulu. Kalau yang untuk konservatif di-assess dulu 90 menit,
Terus di assess apanya? Jadi RR-nya, saturasi, terus systolic blood pressure, heart rate-nya. Nah, kalau memang ini memburuk, maka ini akan masuk rumah sakit ya, diobservasi lagi masuk rumah sakit. Nah, tapi kalau tidak improve dengan analgesia atau saturasi tetap 90%, di atas 90% dengan menggunakan room air, maka ini akan tetap diobservasi dan 4 jam kemudian akan di CSF ulang. Apabila hasil dari CSF tetap atau membaik, maka pasien ini akan akan dilatih untuk mobilisasi. Nah, kalau pasien sudah bisa mobilisasi di metode konservatif ini, maka akan dipulangkan dengan catatan kalau terjadi apa-apa, maka harus balik lagi ke rumah sakit. Nah, dan interventional treatment ini menggunakan small bore Seldinger style, ukuran kurang dari 12, ya mungkin kayak apa nih, ICP itu yang kecil mungkin dok, ukurannya yang kecil gitu dok. Terus habis itu dilakukan pemeriksaan ulang lagi 1 jam. Apabila pemeriksaan ulangnya setelah itu terjadi perbaikan, maka diobservasi lagi, selama 4 jam. Diklaim, diobservasi selama 4 jam. Setelah itu, setelah diklaim, kita foto lagi. Kalau tidak ada air leak, artinya tidak ada kebocoran, dan pneumotoraksnya membaik dan gejala klinis membaik, maka pasien juga dipulangkan. Apabila pneumotoraks bertambah atau gejala pasien tidak membaik, maka pasien dirawat inapkan. Untuk follow up pasien sendiri, di follow up antara 24 sampai 72 jam setelah KRS, dilanjutkan kontrol setelah 2 minggu, 4 minggu, dan 8 minggu. Bila pneumotoraks belum teratasi, akan dilakukan cek seseri setiap kontrol, pemberian analgesik, dan kuesioner kepuasan. Pneumotoraks berulang dinilai setelah 6 dan 12 bulan setiap pun. Jadi ini follow up pasien dalam penelitian ini seperti ini. Terus outcome-nya. Nah, outcome-nya ini terdiri dari 2. Kenapa? Karena open label itu dan inferiority trial. Jadi yang pertama, jadi yang outcome primer ini untuk non-inferiority outcome. Jadi mereka menggunakan 2 outcome. Kenapa ada 2? Karena yang satu ini dilakukan oleh dokter yang merawat. Jadi dokter-dokter yang merawat itu kan sudah tahu kalau ini pakai konservatif, ini pakai intervensional. Nah, banyak dari dokter-dokter yang merawat itu ternyata berpikiran kalau yang konservatif itu kemungkinan akan lebih jelek hasilnya daripada yang intervensional. Jadi ada bias di penelitian tersebut. Nah, sedangkan yang sekunder ini direview outcome primer itu oleh radiologis. Nah, radiologis ini itu tidak diberitahu apakah pasien ini masuk yang konservatif ataukah masuk yang yang intervensi. Jadi mereka blind. Nah, yang dievaluasi apa selama outcome primer itu? Nah, ini kontrolnya itu 8 minggu, 58 hari. Kalau lebih dari 8 minggu dihitung missing. Tapi kalau PSP tetap setelah 8 minggu mereka kontrol, itu dianggap sebagai gagal. Nah, terus habis itu mereka diberikan waktu. Jadi sebenarnya penelitian ini ada sedikit kekacauan karena nanti kita bahas kenapa 8 minggu, kenapa 63 hari. Nah, nanti yang 63 hari juga dihitung, kalau lewat daripada 63 hari dihitung sebagai missing. Jadi dikeluarkan dari penelitian. Kalau yang PSP-nya tetap setelah 63 hari kontrol itu dibilang ini gagal. Nah, yang sekunder apa aja yang direview? Nah, orang radiologis itu direview waktu sampai hilangnya gejala. Berapa lama waktu hilangnya gejala itu? Nah, rekurensinya, apakah dia berulang atau tidak selama 16 sampai 12 bulan? Adverse event, jadi kejadian-kejadian yang mungkin bertambah sesak, terus lama rawatnya, jumlah prosedur invasif, pemeriksaan radiologis, lamanya pemasangan selang dada, dan kepuasan pasien. Nah, ini analisis statistiknya. Analisis statistiknya menggunakan software version 9.4, kategori variabel, absolute risk difference, relative risk, dan two-sided test. Hazard ratio menggunakan Kaplan-Meier curve dan Cox proportional hazard. Skala kepuasan pasien yang tadi dilakukan evaluasi setiap minggu itu menggunakan rasio ordinal. Nah, hasilnya sendiri, nah dari 2.637 pasien yang masuk, yang memenuhi kriteria untuk PSP itu, ternyata dieksklusi dan confirm resolution. Jadi
dia tidak datang kontrol lagi, tinggal 137. Nah, 137 ternyata yang dalam 8 minggu itu ada yang tidak datang kontrol. Nah, sehingga tinggal 131. Tapi kalau yang dalam 9 minggu ternyata sampai 136 karena hanya satu aja yang loss. Nah, kalau yang untuk intervensi, kalau yang untuk konvensional, itu hasil akhirnya 136 dan 125. Ini yang ikut penelitiannya. Terus ini adalah data baseline. Data baseline ini mempengaruhi antara intervensi dan konvensional. Sebenarnya yang lain seperti umur, tinggi badan, berat, BMI, symptom duration, pneumothorax size, heart rate, seperti ini saya tidak merahkan karena angkanya tidak begitu berbeda. Tapi yang di bawah, ini seperti riwayat merokok, ternyata ada perbedaan yang cukup jelas antara yang menggunakan intervensi dan yang menggunakan konservatif. Nah, memang yang menggunakan konservatif metode ini dinilai merokoknya itu ternyata lebih rendah daripada yang intervensi. Ini outcome primernya. Jadi tabel outcome primer ini yang 56 hari menggunakan intervensi itu ternyata berhasil sekitar 98,5%. Sedangkan yang menggunakan konservatif ternyata setelah dinilai 94,4%. Artinya risk of difference-nya ini min 4,1. Min 4,1%, 95% CI, min 8,6 sampai 0,5. P-nya 0,02. Nah, berarti ini cukup signifikan untuk hasil seperti ini. Nah, kalau yang untuk 63 hari ternyata bertambah, jadi min 3,7%. Tapi apabila data yang lebih daripada 56 hari ini itu dianggap gagal, maka risk of difference-nya turun sampai 11%. Maka ini dibilang ada inferioritas. Kalau misalnya data lebih dari 8 minggu ini dianggap terapi gagal. Tapi yang diambil adalah yang ini sebenarnya. Terus kemudian secondary outcome-nya yang dinilai oleh radiologis itu yang dinilai adalah CS drenase lebih daripada 72 jam, itu ternyata lebih baik di konservatif. Terus yang penting ini yang merah ini ya, hospital visit-nya itu ternyata lebih berkurang di yang konservatif. Adverse event-nya juga berkurang. Pneumothorax recurrent juga cuma 14, di yang intervensi ternyata lebih banyak. Jadi untuk pneumothorax yang berulang itu di metode intervensi lebih banyak daripada yang konvensional. Nah, terus lama rawat di rumah sakit ya jelas yang intervensi lebih banyak karena lebih mungkin lewat luka atau apa membutuhkan lebih lama lewat rumah sakit. Nah, ini adverse event yang terjadi antara metode intervensi dan konservatif. Ya, jelas ya karena memang dilakukan intervensi ya pasti ada resiko terhadap infeksi pneumothorax, sedangkan yang konservatif pasti tidak ada. Terus ya diskusinya terhadap penelitian ini adalah satu, keunggulan studinya ini adalah studi pertama, yaitu studi prospektif randomized pertama yang tidak menggunakan intervensi pada PSP. Jadi studi sebelumnya itu tidak ada yang berani, oh ini kita pulangkan aja, kita observasi, karena pneumothorax cukup besar, lebih daripada 32%. Nah, multicenter artinya jumlah pasiennya itu cukup beragam. Dari yang kelas atas sampai yang kelas bawah diikutkan dalam penelitian ini. Terus dapat mempengaruhi paradigma. Jadi dapat mempengaruhi paradigma dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit, yang ada di Australia dan New Zealand. Jadi berdasarkan penelitian ini kita bisa berpikir ulang bahwa oh iya ya ternyata mungkin ada perlunya kita tidak melakukan intervensi pada pneumothorax spontan primer. Nah, data sekunder yang beragam. Nah, dapat digunakan dalam diskusi pemilihan terapi pada pasien. Ya, mungkin ini apabila terjadi PSP, tapi kita bisa edukasi pasiennya apakah mau dipasang atau memang kita konservatifkan. Mungkin jadi pasien mungkin lebih bisa bisa tersampaikan pada metode seperti ini. Nah, kelemahan studi ini adalah unblind yang tadi saya bilang. Karena unblind dia open label, jadi dokter yang merawat dan pasien tahu gitu. Oh iya saya dipakai konservatif, jadi mungkin ada bias di situ. Nah, non-inferioritas ternyata dinilai terlalu besar. Karena 9% ini sebagai batas absolut ini karena belum ada studi sebelumnya. Jadi ini oleh para ahli itu dinilai, oh ini terlalu besar kalau min 9. Tapi buktinya tadi hasilnya adalah min 4,1. Nah, metode konservatif sangat spesifiknya.
Jadi tadi 2.637 pasien, ternyata yang dipakai cuma 316. Karena apa? Karena banyak sekali yang tereksklusi. Jadi mungkin ini salah satu pemikiran buat kita, oh ya, jadi penggunaan metode konservatif ini memang tidak untuk semua pasien yang PSP. Jadi kalau ada pasien-pasien yang memang perlu untuk dipasang, walaupun dia itu PSP. Nah, analisis statistik awal tidak spesifik. Nah, ini yang kesalahan mereka adalah awalnya itu tidak ada batasan 56 hari. Jadi setelah mereka kontrol, ada yang lost to follow up setelah 8 minggu, ternyata mereka, kenapa kok, ayo kita cari lagi, karena jumlahnya cukup besar, sekitar 22 orang. Gitu. Nah, terus pasien konservatif, perpindahan dari pasien konservatif ke intervensi. Nah, jumlah signifikan pasien dalam kelompok terapi konservatif itu menjalani intervensi untuk mengatasi pneumotoraksnya. Jadi ada 25% itu pasien yang dari konservatif akhirnya setelah dirawat itu meminta untuk ke intervensi, tapi tidak merubah dari data. Nah, kesimpulannya, studi membuktikan bahwa tata laksana konservatif tidak lebih inferior dibandingkan tata laksana intervensi dalam resolusi radiografi PSP derajat sedang dan berat selama 8 minggu. 85% yang menjalani metode konservatif memiliki lama rawat di RS, resiko komplikasi, nyeri, pembedahan, dan angka kekambuhan yang lebih rendah dibandingkan metode intervensi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini jelas nggak? Udah, Bang? Jelas. Jadi semua cukup berapa? Pertama. Slide-nya bisa coba nggak? Bisa ditangkap nggak? Slide-nya bisa ditangkap nggak? Saya kalau bisa paham gampang nggak? Yang pertama menurut saya itu lumayan. Ya, kalau misalnya kalian, misalnya kita harapkan kalau misalnya maju ilmiah itu kan dari maju pertama, 2, 3 itu kan ada kemajuan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, dari kontras formanya jelas. Ya, terus hurufnya cukup besar, tidak berumbul seperti keponan. Seperti ini kalau misalnya jurnal. Jadi istilahnya poin-poin yang disampaikan itu ada, langsung istilahnya bisa kalian tampilkan dengan gampang, dengan gambar. Tidak harus tidak bisa. Ya, kalau ini misalnya itu bagus soal pertama. Mungkin selanjutnya lagi bisa digunakan ya, ditulis ya. Yang lain-lain teman-teman itu bisa. Oke, terus yang kedua. Ini kasusnya pneumotoraks spontan primer, bukan sekunder. Tapi kita sendiri juga bukan berarti tidak ada kasus primer. Dan kalian lihat di sini tadi tidak ada satupun kata-kata tentang pemeriksaan CT scan. Ya, kita kan kalau misalnya datang diagnosa pasien pneumotoraks nggak tahu penyebabnya, kita pasti kita CT scan kan. Ketemu sampai cari timbalnya ketemu. Padahal setelah itu pasien usia muda kita lihat ternyata ada fibrotik. Nah, kita langsung berpikir apa ini TB? Padahal belum tentu. Karena apa, pasiennya tidak ada gejala TB sama sekali. Ternyata di sini itu nggak jadi masalah. Pokoknya pasien itu datang dan keluarnya kita lihat di algoritmanya ATS atau ATS tadi. Registrasi kanker. Nah, itu algoritmanya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kriterianya cuma umur lebih dari 50 tahun, signifikan smoking history, ada underlying lung disease atau exam cesar. Jadi istilahnya hanya riwayat itu saja. Tidak perlu sampai sini segala macam. Langsung bisa klasifikasi ini alami primary atau secondary. Itu guideline-nya dari lama, sudah lama yang dipakai. Sebenarnya kita bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya memang rumah sakit kita terbatas untuk CT scan dan lain-lain, kalau misalnya di daerah, bisa pakai ini saja. Nah, bisa perkirakan juga kira-kira pasien ini mungkin nggak untuk nggak kita pasang. Penelitian ini bagus karena kalau kalian lihat di sini satu punya MGM kan jurnal yang paling bagus ya. Yang kedua yang membuat ini Gary Lee itu pakar penyakit pleura di Australia. Nah, dia banyak sekali penelitiannya kalau kalian baca tentang teori-teori penyakit pleura atau dia pernah efusi pleura tentang pneumotoraks, dia banyak sekali penelitiannya. Bisa kalian pelajari dari sini. Dari sini sudah jelas, kalau misalnya kita lihat tadi ukurannya kan cuma 16-22 ya, yang tadi 7, yang kecenderungan untuk pakainya 7 dari kuesionernya. Iya. Nah, itu kan sampai 22. Nah, ukuran dari 14, 16 sampai 22. Ukuran kita kalau pasang tes cuma 22. Tapi pasang 22, kita merawat inap di sini, nggak taruh di, nggak pulang ke rumah. Kalau ukuran 14, kecil lebih kecil dari 14, ukuran 10, 12, pasien itu jadi pulang ke rumah. Pixel yang sama yang kita pasang itu kan 12, 14 itu kan bisa dibawa ke rumah. Jadi pneumotoraks pun tidak masalah. Cuma yang dipermasalahkan di sini kita harus evaluasi untuk
masalah fotonya untuk pengembangannya. Jadi kalau misalnya bisa kita adaptasi ini, bagus sebenarnya, nggak masalah. Tapi masalahnya kita kalau foto pasangnya 22 atau kalau kurang lebih besar 24, 28, ya kadang-kadang kita juga sering kali kita pakai 24 juga kan, ukurannya kita kan bukan 22, 24. Jadi otomatis pasien yang dirawat di sini di rumah sakit. Seandainya ada yang lebih kecil 22 aja bisa kita. Ada pertanyaan nggak atau ada komen? Pendapat terutama yang senior yang sudah pasang gestur yang sering pasang ada problem-problem sama karena kan orang baru-baru kalian pasang misalnya kan masih kita ingin, nah itu kan juga masih baru karena belum menemukan banyak kasus pemetaan juga masih COVID sekarang banyaknya, tapi ada aja sih kasus pemotorannya ya, ada nggak pertanyaan? Nah, pas sekarang Terima bagus ya dari dulu. Lalu mau saya ilus nih, jadi beberapa bulan lalu saya mendapatkan pasien PSP nomor 6 primer. Jadi pasien itu memang sudah kolaps selama 9 hari belum sampai sini. Kolaps total, kemudian tapi nggak ada yang nganter sehingga dia di rumah saja. Tapi ternyata keluar itu memberat, jadi kayak nyeri, sesak enggak, cuma nyeri saja. Sampai ke Sutomo dia sudah membantu paru sebenarnya. Kami lakukan ke BPJT akhirnya tetap kami terasa waktu itu dengan ukuran 24 memang karena kami punya BPJT dan ternyata setelah dipasang itu langsung mengembang, cuma terjadi komplikasi loh, eskalasi pulmonari OD dari setelah mengembangkan itu, tetapi perjalanannya setelah dia mengembang itu kan kalau di sini kan dia butuh waktu 8 minggu rata untuk dia mengembang 93% pakai. Tapi kalau dipasang dengan cepat, kira-kira itu 5 hari sudah kembang dan dipertahankan hari ke-7 kita pulangkan dan sampai sekarang masih bagus dan memang terbukti PSP dari CT scan juga ada yang lain dari ada black itu di sini. Apa maksudnya kapan sih kita argue oh ini harus dipasang, ini harus tidak dulu, karena selama ini pengalaman kita kan memang cuma itu aja yang kita tahu, kita pasti pasang. Sebelumnya kira-kira ada komen nggak dari kalau terkait kasus tadi berkaitan dengan jurnal ini? Ya sebenarnya kalau melihat di jurnal ini ya, sebenarnya memang kalau di jurnal ini seharusnya memang kita pertahankan untuk tidak dipasang. Tapi karena memang di Indonesia kan mungkin berbeda, ada perbedaan di Indonesia mungkin ya, mungkin pasiennya malas kontrol atau bagaimana, jadi kemungkinan di sini lebih cepat kita pasang. Tapi sebenarnya sih kalau jurnal ini apalagi guideline dari ATS tadi itu menyarankan tidak dipasang. Ya, gimana? Ada tambahan? Terus ada komen nggak dari jawaban itu? Aspirasinya seperti apa? Aspirasinya sudah pernah dulu. Ya dimasukkan ini apa sih namanya itu? Bukan. Terus diaspirasi seperti kita aspirasi efusi pleural. Nah, ada dulu ya. Jadi ini sebenarnya yang disampaikan tadi ada benarnya. Masalahnya di Indonesia atau kita ini kan sistem kesehatannya masih belum sepakem di negara maju, dan mindset kita pokoknya pengembangan pasang, karena itu dijelaskan di sini juga belum pernah ada penelitian yang berani mempraktekkan namanya PSP nggak dipasang. Terlihat namanya PSP ada kecenderungan kalau tidak dipasang konservatif bisa tidak mengembang sampai 8 minggu. Apakah kita berani mengambil resikonya? Dan di sini sebenarnya dikatakan pasien-pasien itu bisa diizinkan untuk beralih ke intervensi kalau ada keluhan signifikan simptom persisten. Jadi gejalanya tadi kan nyeri dada, menetap. Yang kedua, klinisnya dia misalnya memburuk, dan di sini dikatakan adanya di dada. Chest pain atau di sini preventive mobilization, jadi dia mencegah mobilisasi. Itu sudah kriteria untuk bisa pindah ke mana ke intervensi. Dan tindakan yang dilakukan tadi yang betul kasusnya itu tadi, menurut saya tepat.
Karena kalau pasien punya keluhan, dia menghambat mobilisasi, maksudnya nggak perlu lagi kita berusaha mempertahankan konservatif. Karena kan yang penting kualitas pasien dan kenyamanan pasien. Kalau misalnya ternyata kita pertahankan, apalagi kolapsnya dia lumayan, kalau di foto kan berarti lebih dari 20% kan? Nah, sudah lama seperti itu ada gejala, kita pertahankan. Apa dia pasien bisa mengembangkan motornya? Moro-moro ternyata malah bikin pilnya kebalik. Dengan permotoran yang konsisten seperti itu, malah justru akan mungkin terbentuk jadinya FCG. Kedua, kenapa sampai terjadi edema tadi? Tekanannya di dalam intrapleural tadi sudah konstan. Begitu ada namanya dimasukkan ke sub, tekanannya berubah. Kalau yang sudah kadang adaptasi, vaskular yang sudah kadang adaptasi, tekanannya perubahan dengan cepat, jadi perubahan tekanan dengan cepat, akhirnya langsung ekspansi. Itu resikonya, memang itu komplikasi. Jadi semakin lama kita mempending promotor yang sudah cukup luas, kita bersikukuh untuk untuk konservatif, itu resikonya akan ada ekspansi. Kalau jumlah luasnya tidak sampai dari 20%, kecil saja, kita bisa pertahankan saja. Atau di situ dibantu tuh aspirasi kurang dari 2,5 liter. Ya, kita bisa melakukan aspirasi manual. Kalau misalnya kita tahu ini kurang dari 20%, luas itu jarum masih bisa masuk, dengan kita kasih oksigen tidak mengembang, susah untuk mengembang, kita bisa pasien pasien kita bantu aspirasi, dan itu sudah beberapa kali kita lakukan pakai jarum avokat. Jadi avokat yang masuk sudah cukup masuk pleura, masukkan kanulnya aspirasi, dan ternyata bagus juga, tidak ada masalah. Jadi itu memang istilahnya tidak semua kasus seperti itu. Sudah tadi dari 2.600 pasien cuma 300 sekian. Tereksklusinya lebih dari 50%, lebih dari 60. Ya lebih ya, berapa itu? 80%. Berapa persen? Banyak sekali. Makanya ini sebenarnya pelayanan studi ini kalau eksklusi sekian banyak bisa lah. Kita jadikan acuan. Jadi kalau cara seperti itu benar-benar case by case. Kita tidak bisa bilang saklek harus cukup bersikup untuk mempertahankan proses. Mungkin untuk kasus yang misalnya kayak tadi usianya muda dengan promotor tidak terlalu luas, bisa kita tetap konsentrasi. Tapi kita lihat evaluasi. Benar-benar dikasih untuk pasiennya. Kalau misalnya ada keburukan gejala atau gejalanya menetap tidak nyaman, langsung masuk rumah sakit, nanti kita pertimbangkan untuk pasangnya. Kita dipasang atau untuk pasang. Gitu ya. Bagaimana? Ada tambahan? Kalau yang lainnya? Oksigen. Katanya kalau misalnya orang itu misalnya dia kolaps sedikit, kita kasih oksigen lagi itu bisa membantu. Benar apa enggak? Terus berapa kemudian kalau pasiennya nggak bisa? Sinyal. Saya sudah pernah ngasih tahu nih waktu PKB itu petir. Kenapa? Gimana? Kenapa? Mungkin menjawab apabila salah diperbaiki. Singkatnya kalau diberikan oksigen itu kan memberikan suatu aksi atau tekanan yang tinggi, aksi udara yang tinggi, sehingga di pleura itu terjadi absorpsi dari gas N2 yang lebih cepat, sehingga menyebabkan volume udara yang di pleura itu lebih cepat diabsorpsi, lebih cepat untuk mengembang karena dari diberikan oksigen tekanan tinggi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Di dalam udara itu kan tidak memberi oksigen. Ada N2, ada yang lainnya. Sehingga kita memberikan oksigen tekanan tinggi, kita akan memberikan namanya oksigen lebih banyak di dalam udara tadi, supaya akhirnya bisa terabsorpsi di dalam paru. Dan berapa lama? Tidak ada patokan khusus berapa lama. Kita biasanya evaluasinya per 4 jam. Karena apa? Kalau 4 jam itu sudah signifikan lah istilahnya dianggap untuk melihat perubahannya. Kalau cuma 1 jam, biasanya mungkin ya kalau misalnya pemotorannya cukup luas, ya bukan nggak signifikan. Tapi kalau misalnya dia pemotorannya kecil, mungkin bisa kelihatan. Jadi kasih patokannya kalau dari kita 4 jam. Kasih oksigen tinggi itu berapa? 10 LPM. Bukan 3-4 LPM gitu enggak.
sebenarnya. Makanya kalau misalnya pasien kondisi baik-baik aja, kasih masker sebenarnya, kasih 8 itu tidak apa-apa. 8 program suruh nafas dari hidung keluar lewat mulut. Kalau oksigennya langsung masuk ke alveoli. Ya, kita lagi. Oke, bisa ada? Kalau misalnya fungsinya baru terkelas tadi, sebenarnya juga perlu disampaikan ke pasien kalau itu ada opsi aspirasi. Karena sudah kadung lama. Jadi toleran memang lama. Kalau misalnya aspirasi itu diulang, kan sudah kadung lama, ya kan? Jadi tidak ada salahnya kita kasih puncture terus di aspirasi gitu misalnya bulan sehari 2,5 kali sekitar 1.500 seperti cairan air biasa kayak gitu ya. Sama seperti itu tujuannya supaya tidak mengembang terlalu cepat. Kalau begitu cepat, misalnya dikasih kontraventil bus tambah cepat lagi. Oke, kita mulai dari baru. Saya terkait dengan yang tadi, kalau yang di sini yang di Australia kan kalau kan nggak ada kata itu central study detecting. Apa mungkin bisa diterapkan di Indonesia? Maksudnya kan kalau Australia kan nggak ada terasi di sini kan nggak ada terasi. Ya, kalau saya melihat dari ini dok, sempat saya pikir-pikir juga di jurnal ini apakah layak kita, maksudnya bisa kita terapkan di Indonesia atau tidak. Jadi sempat berpikir itu satu, memang benar kata Dokter Cesar, kita di sini endemis TB, jadi kemungkinan walaupun TB yang lama, TB yang sudah sembuh, kemungkinan itu juga bisa mengakibatkan adanya bula, dan itu kalau pecah itu bisa mengakibatkan pneumotoraks satu, memang seperti itu. Yang kedua, sistem kesehatan kita ini nggak baik gitu. Ya kalau ini adalah studi, tapi apakah studi ini tetap bisa kita lakukan? Misalnya di studi kan, studi ini sudah dijelaskan, oh ini keuntungannya pada pasien ini, keuntungannya ini. Jadi kalau misalnya nanti datang bisa berubah dari konservatif ke ke intervensi, ya, seperti itu. Terus juga tetap dikontrol. Jadi tetap dilakukan CSS rate, tetap dilakukan pemberian obat itu dari 72 jam sampai 8 minggu tetap dikontrol. Nah, apakah kita bisa mengontrol seperti itu gitu? Di Indonesia ini seperti itu, bisa enggak kita kontrol? Nah, satu TB, yang kedua sistem kontrolnya itu, yang ketiga apa gitu ya, dan juga tadi benar katanya dokter ini, kalau misalnya ada perburukan atau apa, ya lebih baik memang langsung beralih ke intervensi seperti itu. Ini mungkin bagaimana bisa nggak dilakukan di Indonesia, saya nggak tahu, apalagi dengan, dan juga jelas tingkat edukasi masyarakat kita dibandingkan tingkat edukasi di Australia beda jauh memang. Disuruh kontrol kadang nggak datang. Hari juga pernah saya dapat pasien PSP, sempat guyon-guyon sama Dokter Suwandi, oh iki lo pasien PSP lo akeh di Indonesia ini sebenarnya banyak kemungkinan. Buktinya juga di sini kan yang PSP yang dari 2.600 ternyata yang diambil itu cuma 300. Nah di sini mungkin apalagi kita rumah sakit tersier, terus habis itu kita rujukan. Nah kemungkinan jumlah PSP kita tuh yang datang ke sini tuh jadi semakin sedikit. Kemungkinan orang-orang di Indonesia ini dengan tingkat edukasi yang nggak begitu bagus, ya mungkin setelah main bola begitu sesek dikit, terus dibilang sakit apa, masuk angin, dikerok, dipijat, waras gitu kan, mungkin itu juga bisa gitu. Jadi belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Intinya tidak bisa 100% diaplikasikan. Indonesia seperti bilang tadi termak dia, tapi kita mindsetnya kita juga. Jadi itu ada pasien pneumotoraks usia muda, misalnya masuk terapi, dulu mindsetnya juga kadang terus seperti itu, karena komplikasi ini paling sering juga mindset, termasuk salah satu yang terbanyak adalah pneumotoraks. Kalau misalnya seperti bilang tadi yang dicantumkan, misalnya yang mati
kita bisa menerapkan pakai dipermudah dengan algoritma tadi. Tapi semisalnya kita bisa lakukan CT scan, kita cari penyebabnya. Dengan ditemukannya adanya lab saja, sebenarnya itu pertanyaan masuk primer atau sekunder, ya kan? Kalau misalnya sudah ada kelainan berarti kan entah itu anatomis, memang dia dari kecil seperti itu, atau dia memang ada penyakit infeksi diulang sampai terjadi media. Nah, berarti apakah ini masuk primer atau sekunder? Itu ada kontroversial. Karena dia bilang nggak ada tulang sama sekali. Meskipun ada berat jangan-jangan anatomis akhirnya dianggap seperti primer saja. Kecuali kalau misalnya ternyata pasien ada gejala klinis, dicek bakterial, dan lain-lain itu ada hukumannya, akhirnya jadi sekunder. Selama itu tidak ada bukti, itu terima. Ada kalau seperti itu, bisa rumah sakitnya nanti mengambil yang lebih baik CT. Untuk klasifikasinya kita lihat berdasarkan klasifikasi. Tapi kalau tidak ada yang CT scan, itu nggak terangkan ini nggak bisa. Ya, jadi berdasarkan fasilitasnya. Ya. Let's go, let's go. Ada lagi ya? Oke. Terima kasih sudah tertulis. Semoga bermanfaat.